Shalom. Masih. Kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah bagi kita untuk terus beribadah, baik yang tatap muka maupun yang di rumah. Biarlah kita menggunakan kesempatan yang terindah ini untuk benar-benar dapat berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Kemudian Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 7. Nanti Ibu Yulia yang akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkan ayat ini, silahkan berdiri. Mazmur 90 ayat yang ke-10, Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 7. Kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti, karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita ulangi ayat 1, 2, dan 6. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama, kedua, dan yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat yang ke-6, sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Terima kasih. Mari kita berdoa. Sekarang Tuhan, kami ada di hadirat Engkau dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya yang menolong kami untuk dapat memusatkan setiap pikiran, setiap pendengaran kami kepada firman Tuhan saja. Dijauhkan dari pikiran kami segala hal-hal yang mengganggu
konsentrasi kami kepada firman-Mu. Engkau urapi kami semua oleh Roh-Mu yang kudus. Terlebih Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan setiap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, anak-anak-Mu yang hidup di dunia di zaman seperti ini Tuhan. Supaya kami benar-benar menyadari keberadaan kami dalam hidup kami ini. Supaya kami benar-benar menyadari Tuhan, hidup yang diberikan oleh Tuhan sebagai pencipta kehidupan. Supaya kami benar-benar bisa mempergunakan waktu yang ada, yang Engkau berikan, yang kami juga tidak ketahui sampai kapan waktu itu diberikan kepada kami. Karena itu Bapa, berbicaralah sehingga kami mewaspadai segala sesuatu yang ada di zaman di mana kami hidup ini. Dalam nama Yesus, amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Gembala Sidang menetapkan tema ini dari awal tahun sampai nanti Paskah. Baru nanti pada waktu Jumat Agung tema ini diganti. Berarti orang-orang yang dipakai untuk melayani firman Tuhan terus-menerus harus menggumuli tema ini. Dan ini mungkin hari ini sudah yang minggu ke-4. Sudah 5 kali dengan Kamis. Tema ini terus digumuli bukan hanya di ibadah umum tetapi juga di ibadah komisi tentang waktu. Lalu apa dampaknya kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara kalau masalah waktu itu terus disampaikan? Minggu kemarin Pak David berbicara tentang kesempatan terakhir. Pohon yang tidak berbuah, pohon ara yang tidak berbuah selama 3 tahun dan minta perpanjangan waktu supaya berbuah. Dan dipertanyakan, sudahkah Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam hidup ini menghasilkan buah? Buah apa? Buah yang baik pastinya. Buah pertobatan, buah kebenaran, buah-buah damai sejahtera di dalam keluarga, di tempat pekerjaan, dalam pergaulan. Sudahkah firman Tuhan itu membawa perubahan? Karena ada dari seorang yang melihat pergumulan ketika hamba-hamba Tuhan itu mau melayani firman Tuhan, Bapak, Ibu dan saudara. Kami ya, dari tim penggembalaan ataupun dari hamba-hamba Tuhan, mau memberitakan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang, oh saya sudah tahu, ini yang akan saya sampaikan. Tidak seperti itu Bapak, Ibu, saudara. Apalagi dengan satu tema yang dibawakan terus berulang. Tetapi yang menyaksikan pergumulan dari hamba-hamba Tuhan saat mau memberitakan firman Tuhan itu mengatakan, kelihatannya yang membawakan firman Tuhan itu sampai berdoa mungkin 1 minggu, mungkin lebih, bahkan berdoa puasa juga, supaya firman Tuhan itu bisa mandes, ya, masuk. Tetapi apa dampaknya, saudara, yang nyata dalam kehidupan kita itu? Apakah kemarin minggu lalu dipertanyakan, sudah menjadi suami yang baik untuk anak-anak, untuk istri, bapak yang baik, ibu yang baik dalam waktu-waktu kehidupan ini? Sudah berubah menjadi pekerja yang bertobat? Karena seringkali pekerja Kristen itu malah lebih tidak memperhatikan syarat-syarat daripada yang bukan Kristen. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara,
Semakin banyak Bapak Ibu mendengarkan tentang firman Tuhan untuk mempergunakan waktu yang ada dengan benar sesuai kehendak Tuhan, semakin banyak, sebetulnya semakin besar tanggung jawab Bapak Ibu kepada Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan yang bertubi-tubi. Tetapi jikalau itu tidak ada efek Bapak Ibu dan Saudara, maka pertanggungan jawab itu adalah kepada Tuhan. Bagaimana hati nurani kita, bagaimana roh kita berbicara ulang, menyuarakan lagi firman-firman yang sudah didengar tentang penggunaan waktu. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang umur manusia. Kata kitab Mazmur 70 tahun, kalau bisa lebih 80 tahun, tetapi kebanggaannya itu hanya kesukaran belaka, dan setelah itu hilang lenyap. Jadi kalau yang dalam situasi normal 70 tahun, 80 tahun, tetapi itu pun kebanggaannya hanya kesukaran karena kerusakan fisik. Waktu saya masih bisa membaca, masih umur belasan, saya suka membaca. Ada sebuah buku yang saya baca, karangan Pramudia Anantatur, buku sastra, judulnya Bukan Pasar Malam. Apa artinya judul buku ini Bukan Pasar Malam? Karena dulu zaman itu tidak ada mall, ya, jadi bukan pasar malam, tapi tidak dikatakan bukan mall gitu. Maksudnya kalau orang pergi ke pasar malam itu rombongan, ya, satu keluarga pergi pasar malam, nanti selesai pulang juga rombongan. Kalau orang pergi ke mall juga sekarang seperti itu kan, satu geng pergi ke mall, nongkrong di mall, nanti sampai mallnya tutup, dioyak-oyak sama satpam, sudah mau tutup, pulang rame-rame. Maksudnya bukan pasar malam ini adalah dunia ini bukan seperti pasar malam. Lahir sendiri-sendiri, pulang sendiri-sendiri. Datang ke dunia sendiri-sendiri, pulang juga sendiri-sendiri. Itu yang ditulis oleh buku itu tentang bagaimana perjalanan hidup manusia menuju usia tua sampai meninggal. Sulitnya, rekosonya orang menjalani hidup menuju usia tua sampai kepada akhir hidupnya, sehingga dikatakan oleh buku itu bukan pasar malam, datang rombongan, pulang rombongan, seneng-seneng, tetapi dunia ini tidak seperti itu. Datang dengan menangis, pulang dengan ditangisi. Karena itu, Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, Pengkhotbah pasal 12 ini ditulis oleh seorang yang juga menulis Amsal, yang juga menuliskan Kidung Agung, yaitu Salomo, yang sedikit banyak di akhir hidupnya itu menyesali apa yang dia pernah lakukan di sepanjang kehidupannya sebagai orang yang sukses luar biasa. Tetapi dia masih merasakan ada penyesalan yang dituliskan di dalam sajak di kitab Pengkhotbah 12 ini dengan mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, Bapak Ibu dan Saudara. Dia adalah orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan sendiri. Waktu dia berdoa setelah selesai membangun bait Allah itu, dia berdoa sampai melihat Tuhan turun dalam awan dan berbicara dengan dia sendiri dan menanyakan apa yang mau dia minta kepada Tuhan sebagai seorang raja yang masih muda. Dan dia tidak minta kekayaan, tidak minta panjang umur, dia minta hikmat. Dan dengan hikmatnya itu
Dia mengadakan banyak hal dalam kehidupannya itu untuk diriset, diteliti, dijadikan percontohan, dijadikan kesenangan dan sebagainya. Sehingga dia boleh menikmati dalam kekayaannya, dalam kesuksesannya itu segala sesuatu, dan berakhir dengan kejatuhan karena cinta dan wanita. Oleh karena itu dia bisa mengatakan dalam sajaknya di Pengkhotbah 12 ayat 1 ini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Bapak Ibu dan Saudara, masa muda itu dalam bahasa aslinya bisa anak-anak, bisa juga usia 12 sampai 20-an tahun yang terhitung dengan masa muda. Artinya saat masih usia 10-an sampai 12, 18, 21, 23 sampai seterusnya itu masuk usia dewasa. Dan pada masa itulah orang harus ingat akan penciptanya. Ingat itu bukan hanya masuk dalam memori, simpan, bukan, saudara. Tetapi kata ingat itu kaitannya seperti ketika Tuhan mengingat manusia. Jadi misalnya Tuhan mengingat Sarah, maka pada waktu Abraham bersenggama dengan Sarah, Tuhan ingat dan Tuhan membuka rahim Sarah. Ingat itu artinya sebuah tindakan Tuhan melibatkan diri dalam hidup manusia. Dan inilah kata ingat yang diminta oleh Tuhan kalau manusia itu ingat akan Tuhan atau akan penciptanya. Bukan cuma, oh ya ingat, aku ingat Tuhan kok. Aku ya masih berdoa juga. Ingat kok, walaupun aku lama tidak beribadah. Kadang-kadang kalau kita menjumpai orang seperti itu, aku masih ingat kok sama Tuhan, aku enggak murtad. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat itu artinya melibatkan Tuhan dalam setiap langkah, dalam setiap saat dalam kehidupannya. Itu yang Tuhan mau melalui pengkhotbah ini, yang mengingatkan orang-orang muda supaya setiap waktunya itu melibatkan Tuhan. Mungkinkah Bapak Ibu dan Saudara hal ini terjadi dalam kehidupan tiap anak muda di dalam zaman yang sekarang ini? Saya mendengarkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa sekarang ini anak-anak saja ya, sudah sangat terikat dengan HP. Karena memang cara belajarnya yang menggiring mereka untuk terikat. Itu adalah suatu strategi kemenangan Bapak Ibu dan Saudara. Siapa yang ada di balik daripada zaman ini? Siapa yang bisa menguasai zaman ini? Memang manusia yang membuat teknologi canggih. Tetapi seringkali apa yang dibuat oleh manusia sebagai suatu langkah maju, namun itu di sisi lain suatu langkah mundur. Bahwa dengan keterikatan manusia kepada teknologi canggih itu membuat manusia terikat dengan segala sesuatu di dunia ini. Itu baru anak kecil. Kalau saya dengar saat saya biasanya wisatanya rumah sakit ya Bapak Ibu. Kalau mendengar anak-anak ketika diajak menunggu giliran diperiksa, game aja, atau ibunya sedang sibuk, sudah pokoknya kasih HP, game saja, YouTube saja, ini saja. Yang penting anteng. Para penjaga anak-anak, perawat-perawat juga tidak ada majikannya, kasih game saja. Saya juga bisa ngegame sendiri, saya juga bisa drakor sendiri. Itu adalah bagi orang-orang di zaman sekarang merupakan solusi katup aman. Amanlah. Tetapi apa dampaknya Bapak Ibu dan Saudara dalam waktu-waktu yang berjalan dalam kehidupan ini
ketika manusia terikat dengan hal seperti itu. Berapa banyak dalam waktu satu hari kita mengingat Tuhan, kita akan katakan Tuhan tetap ada dalam memoriku, Tuhan tetap kuingat. Tetapi bagaimanakah keterlibatan Tuhan, sejauh manakah peranan Tuhan, senyata apakah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan khususnya di sini katakan masa muda, saudara-saudara. Yang dikatakan masa muda itu masa yang paling indah. Tapi bukan berarti orang tua juga tidak terlibat di sini, Bapak Ibu dan Saudara. Masalahnya itu adalah ingatan kita melibatkan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan di dunia ini, sejauh mana dan seperti apa. Kita seringkali tidak sadar ketika kita tekun dalam berbagai bidang yang kita tekuni. Karier, usaha, studi, hobi yang seringkali menjadi jerat bagi kita dalam hari-hari kehidupan kita. Dan kita bertanya, salahkah itu? Aku kan manusia. Aku ya harus usaha, aku harus meniti karir, aku harus studi, aku juga punya hobi. Salahkah aku? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan terhadap diri kita sendiri, Bapak Ibu dan Saudara? Kadang-kadang orang yang hobi burung bisa berhari-hari bergaulnya dengan burung. Dari burung tidak bisa ngoceh sampai bisa ngoceh, itu adalah perjuangannya orang yang hobi burung. Dan itu adalah waktu, saudara-saudara. Orang yang hobi anggrek, dari mulai anggrek sebesar kelingking sampai anggreknya berbunga, itu juga usaha. Salahkah aku karena aku masih hidup di dalam dunia, Bapak Ibu dan Saudara? Tetapi firman Tuhan ini berkata, sebelum datang masa yang kau katakan tidak ada lagi kesenangan di dalamnya. Tidak ada lagi kesenangan. Jadi mau yang tadinya karir, yang tadinya usaha, yang tadinya studi, yang sekolah tidak selesai-selesai, yang melakukan segala kegiatan, akan datang waktu di mana tidak ada lagi kesenangan di dalamnya, di dalam hidup itu, saudara. Semuanya tidak menyenangkan. Sebelum datang hari-hari yang kau katakan tidak ada yang menyenangkan. Jadi ingat Tuhan itu sebelum kaset, sebelum terlambat. Karena ketika semua yang tidak menyenangkan itu datang, tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini di dalam ayat 2-4 itu ceritanya adalah tentang kerusakan fungsi fisik, Bapak Ibu dan Saudara. Ini akan terjadi pada setiap orang dalam keadaan yang normal. Artinya perubahan keadaan fisik itu pasti tidak bisa dihindari dan dipungkiri akan terjadi pada setiap orang. Di mana di situ dikatakan sebelum matahari, bulan, bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali setelah hujan. Ini berbicara tentang mata yang mulai kabur. Menjadi kelam, menjadi gelap, penglihatan menjadi sulit, yang mungkin sekarang disebut dengan katarak lah, disebut dengan bermacam-macam rabun petang lah, apalah. Tapi dulu dibahasakan dalam bahasa puisi seperti itu. Sehingga yang melihat dari jendela menjadi kabur. Itu berbicara tentang kerusakan mata yang tidak bisa dihindari memasuki usia tua. Sekarang orang terus fokus komputer, HP tab, tahu-tahu wah silindernya naik. Wah minnya jadi min sekian. Tapi enggak apa-apa. Sebagai ganti menikmati, orang tahu akibatnya akan seperti itu. Bukankah sekarang banyak anak kecil-kecil berkacamata, Bapak Ibu Saudara? Itu adalah salah satu dampak. Dan kita tidak tahu berapa lama akan bertahan dengan terus terikat
melihat hal itu. Jadi kerusakan itu pasti terjadi. Bukan cuman itu, dikatakan ketika penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, itu berbicara tentang yang menjaga rumah tubuh ini, yaitu tangan dan kaki dan tulang punggung yang kemudian akan menjadi lemah. Akan menjadi lemah. Ibu-ibu yang sebelum corona luar biasa ya, narwastu lincah sekali menari-nari. Sekarang beberapa diantaranya sudah bilang, aku sudah tidak kuat, lututku gemeter. Bener enggak ibu-ibu narwastu? Ya, 2 tahun yang lalu masih bisa loncat-loncat, sekarang aku mundur dari narwastu. Dari tembok ratapan juga nanti tidak bisa duduk di bawah. Saya kata tidak bisa duduk di bawah, ya duduk di kursi. Kemunduran itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak bisa dihindari oleh siapapun. Firman Tuhan ini berbicara tentang kebenaran dan kenyataan. Jangankan orang yang sudah usia di atas 50, bahkan orang yang di atas 40, 45 pun sudah mulai merasakan tulang-tulang mulai sakit, pinggang sakit, lutut sakit. Itu adalah perubahan keadaan waktu hidup kita. Dan di situ dikatakan perempuan-perempuan penggiling menjadi lemah karena berkurang jumlahnya. Penggiling itu siapa, saudara? Gigi kita. Yang menggiling makanan itu lama-lama protol satu-satu. Bukan cuma orang tua, orang muda juga sekarang banyak yang giginya sudah tidak punya geraham. Bukankah begitu? Sakit gigi itu langganan. Iya apa enggak Bapak Ibu Saudara? Iya ya, saya dengar jawaban iya gitu ya. Mulai, jangan bilang, gampang ada gigi palsu. Oh, tidak senyaman gigi asli Bapak Ibu Saudara. Perempuan-perempuan penggiling menjadi berkurang jumlahnya, dan kemudian apalagi yang terjadi, yang mendengar dari jalan, pintu-pintu itu menjadi tertutup. Pintu dikatakan dalam bahasa aslinya pintu itu rangkap 2. Pintu yang terbuka begini itu menggambarkan telinga. Jadi di dalam ayat 2-4 itu mengatakan tentang seluruh anggota fisik kita yang nantinya akan mengalami perubahan pada waktunya. Sudorungon. Dan ini nantinya akan menjadi dagelan Bapak Ibu Saudara. Seperti saya dan Pak Surya ngomongnya perlahan, saya sudah sudorungon, duduk berhadapan, apa, tidak kedengaran. Nanti kalau kedengaran, ternyata salah, lucu ya. Itu akan terjadi pada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dihindari. Banyak obat mungkin saudara-saudara yang ditawarkan, obat panjang umur, obat kuat, obat sehat, obat untuk memberikan stamina yang lebih baik. Tetapi perubahan itu tidak akan bisa terjadi ketika orang sudah menginjak usia lebih lanjut. Dan pada ayat yang kelima dikatakan orang menjadi takut tinggi, ketakutan ada di jalan-jalan. Artinya seperti apa? Orang menjadi fobia dengan situasi ketinggian, dan orang menjadi fobia ketika ada di jalan yang ramai, ada kendaraan yang begitu banyak, sehingga takut untuk bepergian. Naik pesawat tinggi takut, naik mobil cepat takut, naik kendaraan-kendaraan takut, jalan sendiri juga takut. Jadi mungkin orang yang tadinya suka wisata, ya, kalau ada liburan pasti Eropa, Israel, Jepang, mana, itu tidak masalah ketika itu masih bisa ditempuh. Tetapi ketika semua sudah lewat, suatu saat tubuh tidak mengizinkan lagi. Sama seperti kami, Pak Surya seringkali mengatakan ingin ke Pontianak lagi. Aduh, saya kalau dengar seperti itu, saya bilang jangan Pontianak, yang dekat saja yang belum dikunjungi. Pontianak,
nias itu sudah tidak memungkinkan. Hati itu masih tetap sama. Semangat yang ada di dalam roh atau spirit itu masih sama, Bapak Ibu Saudara. Karena roh kita itu tidak pernah menjadi tua, sehingga semangat kita itu selalu ada. Tetapi fisik itu yang sudah tidak memungkinkan lagi. Karena di sini dikatakan belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak bisa dibangkitkan, pohon badam berbunga. Apa artinya itu Bapak Ibu dan Saudara? Belalang itu kan lincah, loncat sana, loncat sini, badannya ringan. Belalang itu sangat ringan, tidak ada isinya tubuhnya itu. Tetapi di sini digambarkan belalang menyeret dirinya dengan menyeret saja dengan susah payah. Tidak ada dalam kamus belalang itu jalannya diseret, tidak ada. Belalang itu meloncat. Jadi selincah apapun dulu seseorang, saudara, bangga. Aku di sini jam segini, di sana jam segini, aku harus ketemu orang di sana jam segini, loncat. Salatiga Semarang itu seperti dapur ruang tamu, Salatiga Semarang, Salatiga Solo, Salatiga Magelang, loncat dengan bangga. Suatu saat seperti belalang menyeret dirinya. Saya dengar berapa hari yang lalu, saya telepon kepada mantan pemuda di zaman tahun 80-an. Tiba-tiba malam-malam mengirim paket makanan kepada saya dan saya telepon, dan dia menceritakan, saya tidak suka dengan suami saya karena maaf, suaminya itu stroke, jalannya diseret. Dia katakan, kalau jalan jangan diseret, aku tidak suka dengar sandal diseret. Apa tidak kasihan Bapak Ibu? Memang sudah stroke, jalannya tidak boleh diseret. Kalau kamu mau jalan diseret, jangan pakai sandal supaya tidak terdengar suara jalan diseret, katanya. Padahal itu jauh di bawah saya, saudara, karena mereka kaum muda di tahun 81, mahasiswa Satya Wacana. Istrinya sudah mengatakan, aduh suami saya sudah tidak bisa diajak apa-apa. Saya bekerja sendiri, banting tulang sendiri. Kalau pulang dengar lihat suami jalannya diseret-seret, saya tidak suka. Terus bagaimana? Itu adalah realita kehidupan di mana dikatakan nafsu makan pun tidak bisa dibangkitkan. Ini bukan hanya gambaran nafsu makan. Di situ dikatakan nafsu makan, dalam bahasa aslinya nafsu itu digambarkan dengan buah arbe. Buah arbe itu adalah bukan hanya membangkitkan nafsu makan tetapi juga nafsu birahi. Artinya di usia tertentu istri, suami bisa tidak lagi melakukan fungsinya sebagai suami istri. Habis waktunya itu, di mana mereka bisa menikmati anugerah Tuhan dalam masalah seks. Keinginannya ada, tetapi tidak dapat melakukan. Yang dulunya mungkin terikat dengan film porno, gambar porno, tetapi pada waktunya mau melakukan, hasratnya ada, tetapi tidak bisa melakukan karena kondisi fisik. Makan saja susah untuk menelan. Setiap menelan tersedak, setiap menelan tersedak. Nafsu makan tidak bisa dibangkitkan, jalannya diseret. Bunga badam berbunga artinya apa? Bunganya badam itu kalau dari jauh dilihat putih, jadi rambut yang memutih. Inilah sajak daripada pengkhotbah menggambarkan seandainya manusia itu masuk ke usia tua, masuk ke usia lanjut, dan usia lanjut dengan segala kesukaran dan kerusakan fisik itu tidak bisa dihindari. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita sekarang ini mempergunakan waktu-waktu yang terbaik kita, bukan dalam hal masalah meniti karir, studi, pekerjaan, usaha, hobi dan sebagainya, tetapi bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada dengan kaitannya dalam kekekalan. Semua yang ada di dunia ini tidak ada kaitannya dengan kekekalan kecuali dalam persekutuan dan pelayanan kepada Tuhan.
Dalam ayat yang kelima dikatakan, karena manusia pulang ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Pastikah saudara pulang ke rumah yang kekal? Yang berkata bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pulang ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya ketika aku sudah menyelesaikan tempat itu bagimu, aku akan datang untuk menjemput kamu supaya kamu bersama-sama dengan aku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak berlaku hanya ketika kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi ketika aku sudah selesai menyediakan tempat itu bagimu, aku akan membawa kamu pulang supaya engkau bisa bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Relatif. Setiap orang tidak selalu pada masa tua mengakhiri hidupnya. Jadi di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai yang kelima itu, saudara, kalau kita menuju masa tua, kita akan mengalami perubahan-perubahan fisik yang seperti itu. Yang mungkin sekarang sedikit banyak saudara-saudara sudah mulai merasakan itu. Bahkan orang muda sekarang sudah banyak yang rambutnya putih ya, 30 tahun itu sudah rambutnya banyak yang putih. Banyak stres dalam kehidupan ini. Kalau kita sampai melewati itu, kita akan mengalami seperti itu. Seperti saya lihat artis-artis yang dulu glamor, yang dulu cemerlang, yang dulu waktu-waktunya diisi dengan syuting. Sekarang malah jadi ada yang jadi buka warung nasi goreng, buka kebab, saudara-saudara. Sudah tidak laku lagi. Atlet-atlet yang dulu bisa memenangkan medali-medali yang mengharumkan nama Indonesia, sekarang malah jadi tukang cuci. Ada yang jadi tukang beca, Soeharto itu, saudara-saudara. Yang dulu pelari yang terkenal itu, ya. Norman Kamaru yang dulunya Brimob, jadi tukang bubur. Jadi tukang bubur saja tidak laku. Semua kecemerlangan dunia ini akan gelap. Semua yang saudara titik karir itu, studi apapun, akan berakhir dalam kefanaan dunia ini. Jikalau Bapak Ibu dan Saudara tidak mengkaitkan waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan nilai kekekalan, kalau saudara pulang, apa yang saudara bawa di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan bertanya apa yang kau kerjakan selama hidupmu, Tuhan tidak bertanya kesuksesanmu dalam usaha. Tuhan tidak bertanya hobimu yang mendatangkan kesenangan dan uang. Tuhan bertanya, engkau makhluk yang kekal, mana rumahmu di dalam kekekalan? Sebuah kisah nyata, Bapak Ibu Saudara, seorang yang aktif melayani musik di sebuah gereja besar, saudara. Sampai dia sakit kanker payudara, masih main musik. Sampai ketika latihan musik, darah keluar di jaketnya itu. Dari payudaranya yang mengalami kanker dan pecah, saudara. Ketika dia latihan, darah bercucuran, kemudian diantar pulang. Sampai akhirnya kanker payudaranya itu menjalar ke tulang punggung. Kemudian temannya datang dengan setia untuk membacakan firman Tuhan, setiap hari menguatkan, mendoakan. Suatu hari, pada hari Selasa, dia menceritakan kepada temannya ini, tadi malam aku bermimpi dibawa oleh seorang bapak-bapak yang wajahnya penuh kasih. Aku dituntun dan ditunjukkan sebuah rumah. Kemudian ada tukang-tukang yang bekerja di situ dan mengatakan kepada saya, Bu,
tinggal atap dan taman yang belum selesai, Bu. Lalu saya diantar pulang, itu hari Selasa. Ketika hari Kamisnya, Bapak Ibu Saudara, temannya ini yang selalu membacakan Alkitab itu bermimpi. Dia terbangun ketika jam 2 malam. Dan dia melihat teman pemain musik, sesama pemain musik ini sudah ada di sebuah rumah yang sangat indah. Rumah mungil tetapi indah, penuh dengan hiasan batu-batuan. Ada taman yang indah, semuanya itu luar biasa. Dan dia katakan, "Duh, kamu kok ada di sini?" "Ya, saya juga nggak tahu. Tadi saya lagi berdoa, tiba-tiba ada di sini." Lalu teman ini tertidur kembali dengan suatu pikiran yang tidak nyaman. Jam 6:30 pagi, dia buka WA. Ternyata teman ini sudah dipanggil Tuhan. Itu pengalaman daripada Airin anak saya dengan teman pemain musiknya di gerejanya. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Tidak selalu dalam usia tua manusia itu dipanggil oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6, di mana di situ dikatakan sebelum rantai perak diputuskan, sebelum pelita emas dihancurkan, sebelum tali timba, roda timba dirusakkan, sebelum tempayan dipecahkan. Apa yang perlu diperhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara? Bukan dikatakan sebelum rantai perak putus, sebelum pelita emas jatuh, pecah, sebelum roda timba rusak, sebelum tempayan pecah, bukan. Tetapi sebelum rantai perak diputuskan. Semua pakai kata di, artinya apa? Ada yang memecahkan, ada yang memutuskan, ada yang menghancurkan. Siapa? Ya si pemilik kehidupan itu. Jadi kalau kita hubungkan antara ayat 1, 2, dan 6, itu pakai kata sebelum, ayat yang ke-6 sebelum. Ada 4 kata sebelum, artinya apa? Sebelum itu terjadi, ingat pada penciptamu. Hidup bersama penciptamu. Lakukan apa yang dikehendaki oleh penciptamu, bukan asik dalam kefanaan ini. Sebab sewaktu-waktu dia bisa putuskan rantai perak dan pelita emas itu dijatuhkan. Rumah-rumah di Israel pakai pelita, dan rumah-rumah orang kaya itu pelitanya digantung pakai rantai emas, pelitanya perak itu. Kalau putus, pelitanya jatuh, minyaknya keluar, apinya mati. Diputuskan, roda timba dihancurkan, tempayan dipecahkan, tidak bisa menampung air lagi. Kalau itu sudah datang, siapa bisa menawar? Kemarin ada kecelakaan di Balikpapan, saya juga malah melihat di Google, akhirnya ada kecelakaan tronton yang remblong di Balikpapan sehingga menewaskan banyak orang yang di depannya, karena pengendara itu lurus saja, tidak cari simpangan untuk bisa menyelamatkan orang yang di depannya. Maut menyambut mereka di jalan. Umur berapa saja mereka yang ada di jalan itu? Pasti relatif di bawah 70 tahun yang masih ada di jalan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki rumah yang disediakan Yesus, karena kita orang yang benar-benar dikasihi, diistimewakan, karena hidup kita juga mengistimewakan Tuhan. Suatu jaminan yang nyata. Kalau kita pulang ketika rumah sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan panggil kita di usia kapanpun.
Jangan ketika kita asik sesuatu sampai kita undur dari Tuhan demi sesuatu yang tidak punya nilai kekekalan. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara-saudara, sebelum hari-hari yang kau katakan tidak ada kesenangan di dalamnya. Sebelum matahari, bulan, dan bintang dan semua itu menjadi gelap. Sebelum rantai emas diputuskan dan pelita dijatuhkan hancur. Sebelum roda timba dirusakkan dan tempayan dipecahkan. Ini meminta kepada kita supaya kita merenung. Karena orang dapat meninggal setiap saat tanpa sebab, saudara-saudara. Seringkali orang bertanya ketika ada seorang meninggal, kenapa? Ya, ingin mendapatkan suatu jawaban yang menjelaskan kenapa kok meninggal. Yang pasti itu putus nafasnya. Dan seringkali ketika dokter tidak bisa mendiagnos lagi, akan mengatakan jantungnya. Ya pasti jantungnya berhenti, nafasnya berhenti. Tetapi kita ingin mendapat jawaban yang lebih memuaskan lagi. Saat terakhirnya bagaimana? Saudara-saudara, sungguh itu suatu pertanyaan yang bagi Tuhan itu aneh. Kenapa ketika ada orang meninggal kita menanyakan kenapa? Kenapa? Ya kalau Tuhan mau memutuskan nyawanya setiap saat, kapan saja rantai perak itu diputuskan, pelitanya jatuh, ya sudah. Adapun masalah umur bagi Tuhan itu bukan masalah. Tetapi yang menjadi masalah bagi kita itu karena manusia pulang ke rumahnya yang kekal. Apakah kita ini punya rumah? Kalau di dunia ini kita hidup dengan bermakna seperti masa muda Daud, seperti masa muda Daniel, seperti masa muda Yusuf, bermakna ketika mereka masih muda. Selalu setiap hari katanya Daud, aku rindu akan firman-Mu. Firman-Mu itu seperti madu. Firman-Mu itu manis. Janji-janji-Mu itu menghidupkan aku. Dan seterusnya. Itu kehidupan Daud sebagai orang yang paling sederhana, sebagai seorang penggembala. Sehari-hari hidupnya dengan domba tetapi juga dengan Tuhan. Dia bekerja tetapi dia juga dengan Tuhan. Yusuf yang keluar dari rumah umur 17 tahun dan tidak pernah kembali lagi sampai dia berumur 40 tahun. Dia menjadi pangeran di Mesir. Karena apa? Seumur hidupnya di masa mudanya selalu dan selalu bersama Tuhan. Di penjarakah, di sumurkah, di manakah. Muda bermakna, saudara. Apakah saudara sebagai orang-orang muda hidupmu bermakna? Bermakna bagi keluarga, bermakna bagi istri, bagi anak, bagi gereja Tuhan. Muda bermakna, tua berjasa, saudara-saudara. Lihat Daud, tua mewariskan banyak emas perak untuk membangun rumah Tuhan karena dia tidak diizinkan membangun rumah Tuhan. Dan Salomo yang membangun rumah Tuhan, tetapi dia sudah memberikan banyak bekal-bekal untuk membangun rumah Tuhan. Bukan karena kompensasi, saudara. Banyak, maaf, yang hidupnya pada waktu muda kacau balau, yang waktu mudanya itu banyak menikmati segala kesenangan dunia, kebebasan seks dan sebagainya. Ketika mau meninggal, tabungannya dibuatkan rumah ibadah. Apakah itu memang untuk supaya berjasa di dalam akhirat, atau itu karena menutup rasa bersalah ketika muda, tidak ada kaitannya dengan kekekalan? Kita bisa
mengoreksi hati dan pikiran kita sendiri, Bapak Ibu dan Saudara. Muda bermakna, tua berjasa, mati masuk surga. Jangan muda foya-foya, tua menderita, mati masuk neraka. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita, bukan kita tidak boleh bertanggung jawab atas hidup kita ini dengan bekerja. Kalau aku nggak bekerja 12 jam, 19 jam, aku tidak akan bisa makan, tidak akan bisa hidup. Apakah saudara akan begitu selamanya? Sekarang umur berapa saudara-saudara yang ada di sini? Saya kira yang ada di sini semuanya masih di bawah 70 tahun. Apakah saudara-saudara akan sekuat terus seperti sekarang ini? Saudara akan masih mengatakan mumpung isih kuat terus. Nanti suatu saat saya tidak bisa begini lagi. Iya, kalau suatu saat itu di umur 60 apa 70. Tetapi kalau Tuhan berkenan memutuskan rantai perak dan pelitanya jatuh, habis. Sebelum kita punya tabungan. Kita mempunyai tabungan banyak di dunia ini karena kita menekuni karir, usaha, pekerjaan dan semuanya. Tapi kita tidak mempunyai tabungan apapun di surga. Perhatikanlah tema yang harus terus berbicara dalam kehidupan saudara dan tanyakan pada dirimu masing-masing, apa keterkaitan hidupku dengan kekekalan itu? Apa pekerjaanku untuk Tuhan? Mari kita berdoa.